Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran rumpun personal. Pada pembahasan ini, kami akan membahas mengenai yang pertama adalah konsep dasar rumpun personal, yang kedua adalah model non-directive teaching, yang ketiga adalah model developing positive self-concept, dan yang keempat adalah penerapan model rumpun personal di kelas, meliputi kelebihan dan juga kekurangannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar rumpun personal dalam model pembelajaran. Yang kedua adalah memahami dua model utama dalam rumpun ini, yaitu non-directive teaching dan developing positive self-concept. Yang ketiga adalah menunjukkan penerapan nyata model rumpun personal di kelas. Yang keempat adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan model ini dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perkenalkan, saya Natasha Melinda Salim yang pada kali ini akan membahas mengenai konsep dasar dari model pembelajaran rumpun personal. Jadi, model pembelajaran rumpun personal ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa dengan fokus pada pengembangan diri individu secara personal, di mana siswa diberikan kebebasan untuk menentukan strategi, metode, bahan ajar, dan juga lingkungan belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Konsep dasar model pembelajaran personal meliputi prinsip-prinsip seperti pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, pengembangan kesehatan mental, peningkatan kepercayaan diri, empati, serta kreativitas dan ekspresi pribadi. Selain itu, model ini juga mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajar dan hasil karya mereka. Pendidikan ini diarahkan untuk membantu siswa memahami dengan baik dan memikul tanggung jawabnya. Konsep dasar model pembelajaran ini memiliki beberapa karakteristik seperti fokus pada pengembangan diri, konsep diri yang realistis. Yang kedua adalah menumbuhkan empati dan hubungan harmonis dengan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan apa dan bagaimana cara mereka belajar. Yang keempat adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan interpersonal serta rasa percaya diri untuk siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah dalam model pembelajaran ini guru hanya sebagai fasilitator belajar untuk membantu dan dalam pembentukan mental positif siswa. Dalam konsep dasar rumpun personal ini terdapat dua tokoh utama, yaitu Carl Rogers dan juga Abraham Maslow. Dari Carl Rogers menyatakan bahwa fokus utamanya adalah pada self atau diri pribadi dengan konsep diri nyata atau real self untuk berkembang secara positif dan mencapai potensi maksimalnya jika mendapatkan dukungan emosional tanpa syarat atau unconditional positive regard. Teori Rogers ini dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada klien atau client center therapy yang menyatakan dorongan interpersonal dalam proses terapinya. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow, ini dikenal dengan hierarki kebutuhan yang mengarah pada kebutuhan aktualisasi diri sebagai puncak dari kebutuhan manusia. Maslow memandang individu sebagai keseluruhan yang utuh dengan potensi kreatif dan juga dorongan bawaan untuk bertumbuh dan berkembang. Ia meneliti individu-individu yang dianggap sehat secara psikologis dan menemukan bahwa kebutuhan akan penghargaan dan kasih sayang adalah kunci dalam perkembangan diri yang sehat. Dari kedua tokoh tersebut secara sederhana dapat dinyatakan bahwa rumpun personal dari kedua tokoh ini menekankan bahwa individu adalah makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal jika kebutuhan dasar dan juga psikologis dalam diri mereka terpenuhi, khususnya dengan adanya rasa diterima dan juga dukungan tanpa syarat. Keduanya memberikan perhatian besar pada perkembangan diri dan juga aktualisasi diri sebagai tujuan utama psikologi humanistik. Halo semua,
kenalin, aku Saskia Salsabila Ainul Khotimah dengan NIM 2405346082221. Aku dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini aku akan membahas model yang pertama, yaitu non-directive teaching yang dikembangkan oleh Carl and Roger. Model ini juga sering disebut dengan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat kepada siswanya. Di sini guru bukan sebagai pengarah utama, melainkan sebagai fasilitator. Roger percaya bahwa setiap individu itu memiliki potensi yang alami untuk belajar. Nah, potensi itu dapat dikembangkan melalui lingkungan yang aman, penuh penerimaan, dan bebas dari tekanan. Proses belajar ini sering disebut dengan self-initiated learning atau pembelajaran yang berpusat dalam diri siswa. Ada 5 langkah penting di dalam model ini. Yang pertama, membangun hubungan dan rasa saling percaya. Yang kedua, mengeksplorasi perasaan siswa atau masalah siswa. Yang ketiga, mengembangkan wawasan tentang diri sendiri. Yang keempat, ada membuat rencana tindakan untuk perubahan. Dan yang terakhir, ada mengintegrasikan pemahaman menjadi perilaku yang positif. Guru berperan sebagai pendengar yang aktif, memberikan empati, dan menciptakan suasana tanpa penilaian. Hasilnya, siswa dapat mempelajari dirinya sendiri dan menjadi pembelajar yang mandiri. Dari model ini dapat disimpulkan dengan proses belajar yang efektif terjadi ketika siswa menjadi pusat dari kegiatan pembelajaran untuk memiliki kebebasan dan menentukan arah secara belajarnya sendiri. Guru berperan bukan sebagai pengendali atau pemberi instruksi utama, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, terbuka, dan bebas dari tekanan. Melalui suasana tersebut, siswa dapat mengekspresikan pendapat, perasaan, dan pengalaman secara jujur serta belajar untuk memahami dirinya sendiri. Model ini menekankan pentingnya hubungan yang empatik dan saling menghargai antara guru dan siswa. Karena interaksi yang hangat dan manusiawi menjadi kunci terciptanya pembelajaran yang bermakna. Dengan pendekatan reflektif dan emosional, siswa belajar bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Secara keseluruhannya, model non-directive teaching menyimpulkan bahwa pembelajaran sejati bukan hanya tentang penguasaan materi, tetapi tentang proses pengenalan diri, kemandirian, tanggung jawab, dan pembentukan kepribadian secara positif. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, reflektif, memiliki motivasi intrinsik yang kuat, serta mampu menjalin hubungan sosial yang sehat dan saling menghargai. Halo, aku Aura. Jadi di sini aku akan menjelaskan model yang selanjutnya, yaitu model Developing Positive Self Concepts atau bisa disebut dengan pengembangan konsep diri positif. Jadi model ini dikembangkan dari teori Abraham Maslow tentang aktualisasi diri dan juga theoretical structures tentang penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Jadi kedua tokoh ini berpendapat bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Namun pertumbuhan itu hanya bisa terjadi apabila seseorang merasa diterima, dihargai, dan juga didukung oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman, positif, dan juga penuh kepercayaan. Jadi guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berusaha memahami perasaan, kebutuhan, dan potensi setiap siswa. Jadi ketika siswa merasa dihargai dan juga diterima tanpa takut dihakimi, mereka akan lebih berani mengekspresikan pendapat, mencoba hal baru, dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Jadi tujuan utama dari model ini adalah membantu siswa mengenali siapa dirinya, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Siswa diarahkan untuk menemukan potensi terbaiknya, menumbuhkan rasa percaya diri serta harga diri yang kuat, dan akhirnya membentuk pribadi yang mandiri, tangguh, serta mudah beradaptasi dengan berbagai situasi.
Jadi selain itu, model ini juga mendorong siswa untuk belajar mengambil keputusan dengan penuh kesadaran, bukan karena tekanan dari luar, melainkan pemahaman diri yang mendalam. Jadi prinsip dasarnya sangat sederhana namun kuat. Jadi setiap siswa bisa berkembang apabila ia merasa diterima dan juga mendapat ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi melalui pembelajaran dengan pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus teladan. Guru menunjukkan semangat belajar, rasa ingin tahu, dan sikap menghargai setiap individu. Dengan cara itu, siswa pun akan meniru perilaku positif dan belajar mengembangkan kepribadian yang sehat. Jadi, dampak dari penerapan model developing positive self-concept sangat luas. Siswa menjadi lebih percaya diri, berani berbicara di tempat umum, serta mampu mengambil keputusan yang dengan pertimbangan yang matang. Jadi mereka lebih aktif dalam kegiatan belajar karena merasa dihargai dan didukung, bukan dipaksa. Jadi yang paling penting, siswa tidak hanya belajar tentang pelajaran di sekolah, tetapi juga belajar mengenal, menerima, dan mencintai dirinya sendiri. Dari sinilah terbentuk individu yang memiliki keseimbangan antara kemampuan akademik dan juga kematangan emosional, yang merupakan fondasi utama bagi manusia yang utuh dan juga berkarakter. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Rahman Taufan Riyadi. Sebelumnya kan kita sudah memahami apa itu konsep dan teori dari model rumpun personal ya. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih penerapannya di kelas dan apa kelebihan dan kekurangannya. Model rumpun personal ini berfokus pada pengembangan diri, bagaimana siswa mengenali potensi, perasaan, dan pengalaman mereka sendiri sebagai bagian dari proses belajar. Jadi, bukan soal pengetahuan, tapi juga bagaimana sih siswa tumbuh sebagai pribadi yang utuh. Dalam praktiknya, guru bisa menerapkan model ini dengan cara-cara sederhana namun bermakna. Pertama, guru bisa mengadakan refleksi harian atau jurnal pribadi. Misalnya, di akhir pelajaran, siswa menulis satu hal yang mereka pelajari di hari itu. Dan satu hal yang mereka rasakan selama belajar. Kegiatan ini melatih siswa untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan menyadari proses belajarnya, bukan hanya hasil akhirnya. Kedua, bisa dilakukan counseling session atau diskusi kelompok kecil. Di sini, guru dan siswa berbicara lebih terbuka, membahas kesulitan belajar, pengalaman di luar sekolah, atau bahkan hal-hal yang mengganggu fokusnya belajar. Melalui kegiatan seperti ini, guru bisa lebih memahami kondisi dan emosionalnya setiap siswa-siswanya. Ketiga, guru dapat menggunakan lembar evaluasi diri atau self-evaluation sheets. Lembar ini membantu siswa menilai kemampuan diri dan perkembangan dirinya. Misalnya, mereka bisa menuliskan seberapa aktif mereka berdiskusi atau seberapa percaya mereka dalam mengemukakan pendapat. Dari situlah, siswa belajar mengambil tanggung jawab dalam proses belajar mereka sendiri. Dan yang keempat, guru bisa mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya saat mereka belajar tentang kerjasama di dalam olahraga, guru bisa mengajak siswa berbagi dengan pengalaman saat bermain futsal ataupun lomba estafet. Cara ini membuat pelajaran lebih hidup, relevan, dan menyentuh sisi personal siswanya. Dengan penerapan seperti ini, suasana kelas menjadi lebih terbuka, komunikatif, dan berpusat pada siswa. Sekarang kita masuk kepada bagian kelebihannya. Apa saja sih kelebihannya? Pertama, model ini membentuk siswa menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Mereka tidak hanya menunggu arahan guru, tapi juga aktif mengenal kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, siswa yang awalnya pemalu
bisa memulai berani berbicara kepada banyak umum karena mereka merasa ingin didengarkan. Kedua, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendengar dan pembimbing. Misalnya, ketika siswa merasa dihargai, mereka jadi lebih terbuka dan semangat dalam belajar. Ketiga, menumbuhkan motivasi belajar dari dalam dirinya sendiri. Mereka belajar bukan karena takut dimarahi atau ingin nilai tinggi, tapi karena ingin berkembang. Inilah ciri khas dari pembelajaran yang humanis. Belajar dari hati, bukan dari tekanan. Namun, tentu saja setiap model pun memiliki kekurangan. Kekurangannya apa saja sih? Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesiapan guru yang tinggi. Guru harus sabar, peka terhadap kondisi emosional siswa, dan mampu memberikan perhatian yang individual. Yang kedua, tidak cocok untuk kelas besar. Kalau jumlah siswanya terlalu banyak, guru kesulitan melakukan refleksi atau konseling secara mendalam kepada setiap siswa-siswanya. Dan yang ketiga, kurang efektif jika kurikulum terlalu kaku dan padat. Ketika target akademik terlalu dikejar, kegiatan refleksi atau diskusi personal bisa terabaikan. Padahal, bagian inilah yang menjadi inti dari model rumpun personal. Namun, kekurangan ini sebenarnya bisa diatasi. Misalnya, dengan memanfaatkan waktu tertentu untuk refleksi dan menggunakan teknologi seperti jurnal digital agar siswa tetap bisa untuk mengekspresikan diri tanpa memakan waktu yang lama di kelas. Jadi, meskipun memiliki beberapa tantangan, model rumpun personal inilah yang menjadi tetap sangat relevan di dunia pendidikan saat ini. Model ini membantu guru dan siswa menciptakan suasana belajar yang lebih manusiawi, penuh empati, dan berpusat pada peserta didiknya. Dengan pendekatan seperti ini, sekolah tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tapi juga dewasa secara emosional dan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Istira dengan NIM 24056062220. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro tahun angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari model pembelajaran rumpun personal. Nah, yang pertama, model pembelajaran rumpun personal lebih berfokus pada pengembangan pribadi siswa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya agar siswa pintar secara akademik, namun juga agar mereka mengenal diri sendiri, punya kepercayaan diri, dan mampu berpikir serta bertindak secara mandiri. Nah, melalui model seperti non-directive teaching dari Carl Rogers dan developing positive self-concept, guru tidak lagi menjadi sosok yang hanya mengajar di depan, melainkan menjadi fasilitator yang mendampingi siswa menemukan potensi dan arah hidupnya. Nah, jadi peran guru di sini bukan lagi sebagai pembimbing, namun menjadi jembatan agar mereka bisa berpikir lebih kritis dan lebih percaya akan kemampuan diri sendiri agar bisa mengatasi masalah dalam dunia akademik maupun non-akademik. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa belajar dengan hati, bukan bagi sekedar dengan pemikiran atau otak saja. Pembelajaran rumpun personal lebih menekankan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek akademik maupun non-akademik, tetapi tujuan utamanya membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri, memahami kekuatan dan kelemahannya, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya diarahkan dengan pencapaian nilai atau hasil belajar semata, melainkan juga pada pembentukan karakter, sikap mandiri, kemampuan dan berpikir reflektif dan lebih bisa berpikir secara kritis. Nah, melalui model seperti non-directive teaching yang dikembangkan oleh Carl Rogers dan developing positive self-concept, peran guru mengalami perubahan yang signifikan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya pengetahuan atau pembimbing,
maupun tetap berperan menjadi fasilitator, pendamping, pembimbing, dan menciptakan suasana belajar yang terbuka dan penuh empati. Guru membantu siswa menemukan potensi diri, serta menemukan arah hidup, serta membangun motivasi untuk belajar. Menggunakan pendekatan personal ini, proses belajar menjadi lebih bermakna karena melibatkan aspek emosional dan spiritual siswa. Tidak hanya belajar dengan pikirannya sendiri, namun juga dengan perasaannya. Nah, pembelajaran seperti ini mendorong siswa agar lebih sadar terhadap dirinya sendiri dan lebih mengenal kelemahan maupun kelebihan diri sendiri dan lebih percayakan diri sendiri. Nah, menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Akhirnya model pembelajaran personal membantu membentuk individu secara utuh, cerdas, secara intelektual, emosional, serta sosial. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.